Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang bernama Prayogo Skardi dengan NIM A1A31848. Di sini saya akan membacakan sebuah jurnal di mana kelompok 4 mengangkat sebuah jurnal yang berjudul tentang sudut pandang perencanaan dalam pengembangan pembelajaran yang merupakan sebuah karya dari Bapak Haji Muhammad Jufri Dolong, yang dimana dia merupakan dosen DPK pada lingkungan Kementerian Agama Jakarta, di mana dalam jurnal ini terdapat 3 kata kunci di bagian abstrak. Nah, yang pertama itu adalah planning, development, dan learning. Yang pertama itu adalah planning, yaitu sebuah perencanaan. Kemudian yang kedua adalah development, atau biasa kita artikan dengan pengembangan, dan yang ketiga adalah learning. Itu adalah 3 kata kunci dalam jurnal sudut pandang perencanaan dalam pengembangan pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pendahuluan yang pertama, di mana dalam sebuah pendahuluan ini terpapar sebuah kata-kata yang berbunyi, sistem perencanaan pembelajaran dalam pendidikan merupakan proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan akan menimbulkan perubahan pada dirinya yang memungkinkan berfungsi sesuai kompetensinya dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari pendahuluan ini kita bisa dapat arti bahwa sebenarnya pendidikan itu merupakan proses mempengaruhi peserta didik agar bisa bercengkrama, berbaur di dalam masyarakat. Kemudian ada juga dalam jurnal ini adanya pengajaran. Jadi pengajaran merupakan bagian dari pendidikan yang mengacu pada konsep yang lebih luas dan lintas kultural masyarakat Indonesia, demikian majemuknya. Maka pendidikan seharusnya diselenggarakan berdasarkan rencana yang mantap, jelas, dan lengkap. Selain itu, selain lengkap dan jelas, ternyata dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan dalam jurnal ini harus diselenggarakan secara menyeluruh, secara nasional, dan juga secara objektif. Selanjutnya, ada pendapat dari para ahli yang bernama Syarif Sagala menyebutkan bahwa pembelajaran mempunyai 2 karakteristik. Apakah 2 karakteristik itu? Yang pertama, proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan hanya siswa sekedar mendengar, mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa untuk kegiatan berpikir. Dalam artian, proses pembelajaran itu tidak identik dengan menghafal, mendengar, mencatat, tapi di dalam belajar kita sebagai seorang guru harus mengajarkan seorang siswa itu untuk berpikir. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran haruslah dibangun tanya jawab yang menerus dan diarahkan kepada anak untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa yang ada pada gilirannya. Kemampuan berpikir itu dapat membantunya untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksikan sendiri. Selanjutnya kita beralih ke dalam pokok pembahasan dalam jurnal ini, di mana dalam pokok pembahasan dalam jurnal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah hakikat perencanaan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah sudut pandang perencanaan pembelajaran. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai hakikat perencanaan pembelajaran, sebenarnya ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang perencanaan yang rumusannya berbeda-beda dengan orang lain. Contohnya saja Schoningman misalnya mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, asumsi untuk masa yang akan datang, dan tujuan untuk memvisualisasi dan memformulasasi hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Perencanaan di sini menekankan pada usaha, menyeleksi, menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang, serta usaha untuk mencapainya. Jadi, itu merupakan gambaran dari hakikat apa sih perencanaan pembelajaran dari satu tokoh. Dan juga masih ada tokoh-tokoh lain yang mengemukakan tentang apa sih itu arti dari pembelajaran. Di sini ada juga dari dalam jurnal ini mengangkat sebuah pendapat dari
Barhart dan Trull mengungkapkan perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Pengajaran adalah usaha manusia yang bersifat penting dan bersifat kompleks. Jadi, dalam sebuah pengajaran, itu akan menentukan sebuah kemampuan bagi seorang siswa. Lalu ada juga dalam jurnal ini pandangan tentang istilah pengajaran terus-menerus berkembang dan mengalami kemajuan. Ada beberapa pemahaman tentang pengajaran di antaranya. Yang pertama, pengajaran identik dengan kegiatan mengajar, pasti. Ada murid, pasti ada yang diajarkan. Kemudian, pengajaran adalah interaksi belajar dan mengajar. Saya ulangi, pengajaran adalah interaksi belajar dan mengajar. Itu poin kedua. Kemudian ada poin ketiga, pengajaran adalah sebagai suatu sistem. Dan pengajaran identik dan dengan pendidikan itu merupakan poin yang keempat. Nah, dari pandangan tentang istilah pengajaran yang empat saya kemukakan tadi itu bisa dicerna dalam jurnal ini. Kemudian ada perencanaan pengajaran. Perencanaan pengajaran merupakan suatu tahapan dalam proses pengajaran yang sangat tergantung pada kompetensi keguruan seorang guru. Jadi, dalam pembelajaran itu sangat ditentukan oleh kemampuan seorang guru dalam mengajarkan sebuah materi-materi kepada para siswanya. Kemudian dalam jurnal ini juga ada di bagian pembahasan, yaitu ada Thomas E. Curtis dan William Bidwell. Menjelaskan dalam proses pengajaran di sekolah atau kelas, peranan guru lebih spesifik sifatnya dalam pengertian sempit, yaitu dalam proses belajar mengajar. Peran guru adalah sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dengan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Benar sekali, guru sebagai fasilitator memfasilitasi belajar bagi seorang siswa. Dan dalam Thomas ini mengungkapkan beberapa poin-poin penting peranan. Pertama, meliputi peran-peran yang lebih spesifik dalam seorang guru. Yang pertama, guru adalah sebagai model. Yang kedua adalah guru sebagai perencana. Dan yang ketiga adalah guru sebagai peramak. Dan yang keempat, guru sebagai pemimpin. Dan kelima, guru sebagai penunjuk jalan dan membimbing ke arah pusat-pusat belajar. Dalam mengembangkan persiapan mengajar, terlebih dahulu harus diketahui arti dan tujuannya. Dalam artian, dalam memberikan sebuah pelajaran, seorang guru harus mengetahui persiapan yang matang. Persiapan yang matang mengenai mengajar. Dan harus diketahui pula tujuan dari mengajar itu. Kemudian, dalam hal ini ada juga pendapat Hamzah B. Uno dalam jurnal yang saya bacakan, yaitu ada pendapat di Hamzah B. Uno menegaskan bahwa hal ini perlu dilakukan agar tujuan untuk melakukan perbaikan pelajaran dapat tercapai. Apa saja poinnya? Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Jadi menurut Hamzah B. Uno, yang pertama itu adalah perlu adanya desain pembelajaran. Kemudian poin kedua yaitu untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan sistem. Saya ulangi, perlu menggunakan sistem. Dan poin yang ketiga adalah perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seorang belajar. Kemudian yang keempat, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diacukan pada siswa secara perorangan. Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiringan dari pembelajaran. Kemudian ada poin yang kelima, sasaran aktif dari perencanaan desain pembelajaran adalah bahwa mudahnya siswa untuk belajar. Kemudian ada poin yang keenam, perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Nah, inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada poin yang B, yaitu sudut pandang dalam pembelajaran. Baiklah, dalam perencanaan pengajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang menggunakan khusus teori-teori khusus pembelajaran dan pengajaran yang menjamin kualitas pembelajaran. Kemudian, sudut pandang yang kedua yaitu
Perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin adalah cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori-teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya terhadap strategi-strategi tersebut. Kemudian ada poin ketiga, perencanaan pengajaran sesuai dengan sains (SCAMS) adalah mengkreasikan secara detail, spesifikasi, dan pengembangan, implementasi, evaluasi, dan memelihara akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang lebih sempit dari materi pelajaran dengan segala kompleksitasnya. Kemudian ada poin keempat dari sudut pandang pembelajaran, yaitu ada perencanaan pengajaran sebagai realitas adalah ide pengajaran yang dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam sebuah proses yang dikerjakan, di mana perencanaan guru mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntunan sains dan dilakukan secara sistematik. Kemudian sudut pandang yang kelima, yaitu perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan produser untuk menggerakkan pembelajaran. Kemudian ada poin keenam dari sudut pandang, yaitu perencanaan pengajaran sebagai teknologi adalah suatu perencanaan yang mendorong teknik-teknik dalam pengembangan tingkah laku, kognitif, dan teori-teori konstruktif dan menemukan solusi terhadap problem. Mengacu pada pandangan tersebut, maka perencanaan program pengajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan pengajaran yang dianut dalam kurikulum. Penyusunan perencanaan program pengajaran sebagai sebuah proses disiplin, ilmu pengetahuan realitas sistem dan teknologi pembelajaran, bertujuan agar pelaksanaan pengajaran berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih baik. Kurikulum itu sangat membantu dalam sebuah pembelajaran karena kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan kurikulum dan kurikulum digunakan dalam pembelajaran, maka pembelajaran itu menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah kita inginkan. Selain sudut pandang, ternyata juga ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan dalam kegiatan pengajaran, di mana saya akan menggunakan tentang 3 pokok sudut pandang pendekatan dalam sebuah pengajaran yang dalam jurnal kami. Yang pertama adalah pendekatan permintaan masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan ketenaga kerjaan. Lalu yang ketiga adalah pendekatan efisiensi, investasi, atau nilai imbalan. Pendekatan di atas, maksudnya pendekatan yang saya bacakan tadi merupakan pendekatan yang banyak dipakai dalam perencanaan pengajaran, baik negara maju ataupun negara berkembang, seperti negara Indonesia saat ini. Jadi, pendekatan-pendekatan tersebut sangatlah penting dalam kegiatan pengajaran, karena itu dapat memacu sebuah semangat bagi siswa dalam melakukan belajar, dalam melaksanakan belajar di kelas. Dalam proses pembelajaran, guru sekaligus pendidik memegang posisi dan peranan utama. Guru harus mengantar peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan segenap posisi pedagogiknya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, dalam hal ini, jurnal ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pentingnya peranan seorang guru dalam mendesain sebuah pembelajaran yang bisa dimengerti oleh siswa-siswanya. Kemudian, dari jurnal ini dapat saya simpulkan bahwa perencanaan pengajaran merupakan hal yang sangat penting dalam mensukseskan proses pembelajaran pada level dan bentuk pendidikan manapun. Berdasarkan dari hal tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada 2 poin yang dapat kita ambil dari jurnal sudut pandang perencanaan dalam pengembangan pembelajaran. Yang pertama, poin pertama adalah dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran dalam suatu alokasi waktu yang pendekatan atau metode pengajaran. Dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa 1 semester yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan. Maksud dari masa 1 semester yang akan datang biasanya disusun dengan program semester, di mana itu disusun untuk merancang pembelajaran apa saja yang dilakukan untuk 1 semester ke depan. Kemudian ada juga program mingguan, dan ada juga program harian. Itu yang harus direncanakan pada seorang guru untuk mengajar di kelas. Kemudian ada poin yang kedua, saya ulangi, kemudian ada poin yang kedua dari
inti dari jurnal yang saya bacakan tadi, yaitu perencanaan dalam penyusunan dalam program pengajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pengajaran dianut oleh kurikulum yang berlaku. Penyusunan perencanaan program pengajaran sebagai sebuah proses disiplin ilmu, pengetahuan, realitis, sistem, dan teknologi pembelajaran bertujuan agar pelaksanaan pengajaran berjalan lebih baik, lancar, dan hasilnya lebih baik lagi. Mungkin itu merupakan pemaparan jurnal dari kelompok kami. Mudah-mudahan jurnal ini dapat membantu bagi para pembaca, pendengar, dan semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih.